Yo, hai Street Runner, baik lagi sama saya Bro Gil. Malam ini Bro Gil akan mereview sebuah motor. Hah? Motor? Ya bener banget, baru pertama kali ya Bro Gil mereview motor ya. Sebelumnya Bro Gil minta maaf kalau ada salah-salah atau salah sebut part-part yang ada di bagian motor, karena Bro Gil juga masih belajar. Ya mudah-mudahan gak ada yang salah ya. Karena Streetland akan mengembangkan sayap atau melebarkan bisnis ke dunia motor. Mudah-mudahan ada event motor yang ngundang Streetland ya. Oke, jadi buat kalian yang pecinta otomotif apalagi motor, simak video ini ya, karena motornya lumayan full spec nih katanya loh. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita review motornya. Kita tanyakan ke ownernya. Mantap. Oke, selamat malam Mas Ribun. Selamat malam Mas. Sebelumnya terima kasih sudah berkesempatan untuk mereview motornya ya Mas. Ya Mas. Bisa dijelaskan basicnya motornya apa ini Mas? Basicnya Scoopy tahun 2018 Mas. 2018. Yang FI starter halus. Langsung aja kita bahas dari kokpitnya ya Mas. Oke, siap Oke, Mas. bisa dijelaskan kokpitnya apa aja Mas yang Siap, Mas. dirubah? Ini pertama saya ganti master rem. Saya ganti yang radial Mas. Pakai punyanya RCBS1. Kiri kanan. Yang kiri sepaket, ini pakai kopling. Terus holder spion sudah bawaan dari RCB. Pakai gas fontannya dari Moto One Mas. Saya pakai kabelnya satu aja, saya lepas yang satunya. Terus pakai holdernya jadi Kitako. Saya pakai baut stainless buat holder spion. Terus end barnya pakai PCX original. Terus hand gripnya saya pakai Ako 1 kiri kanan. Sudah itu aja sih Mas. Speedo standar, lainnya keseluruhan standar. Masteringnya pakai radial ya Mas? Radial. Ada dua jenis ya katanya itu ya Mas? Ya bener Mas, yang lebih paket hematnya sih ada aksial Mas. Aksial. Aksial biasanya pakai Nissin, pakai Yoshimura, macam-macam sih Mas. Perbedaannya cuman di, kalau menurut saya sih Mas ya, paket hematnya aja dan lebih simpelnya itu aksial. Cuman kalau radial ini lebih enaknya, dia lebih smooth Mas. Dan ada pengaturan ini, pengaturan untuk settingan Udaranya ya? udaranya di bawah. Oke. Sama di ini juga ada. Spion standar cuma di pen aja Mas. Itu bagian kokpitnya ya? Oke. Kenapa speedometernya nggak mau dirubah Mas? Kepingin sih Mas saya mau merubah, cuman belum ada budgetnya lah. Saya lebih kepentingin ke yang lain yang lebih kelihatan lah Mas. Oke, itu tadi bagian kokpit. Ya. Kita ke depan. Oke. Untuk headlampnya sendiri apa aja yang sudah diganti? Headlamp original tanpa ada modifikasi, cuman saya ganti Desainnya lampu set. lampu sanya, saya ganti yang LED. Sekalian sama pengaturannya apa namanya, flasher atau apa namanya. Oke, kenapa nih Mas alasannya kok tidak mau diganti? Biasanya kan sekarang musim Proji gitu yang rame-rame. Saya lebih ke performa sih Mas, sama looknya aja sih. Oh, looknya kalau lampu aja nggak ya. terlalu bermasalah buat saya. Jadi dari headlamp tidak ada Ya. perubahan, hanya lampu sen aja Lampu yang sen dirubah. aja. Benar. Kita lanjut ke bawah Mas. Untuk pengeremannya, kaliper, disc brake dan lain-lainnya apa aja yang dirubah? Untuk disc brake-nya saya pakai PSM Mas. 320 ukurannya. Terus untuk kalipernya masih standar, saya selang remnya pakai TDR. Terus shock breakernya saya ini Mas, yang saya Ini kayaknya shock breakernya masih original ya Mas, tapi kok kayak beda gitu Mas. original Mas, cuman ya saya ganti olinya Mas. Olinya pakai olinya Ohlins, sama pernya pakai pernya Ohlins. Oh, pennya bisa di custom juga ya kalau Bisa, motor ya? ya. Terus untuk keseluruhan nggak ada sih Mas, cuman kurang detailing aja untuk gearboxnya ini. Masih standar. Terus masuk ke velg dan ban pakai apa ini Mas? Velgnya saya pakai Virosi palang 8, lebarnya depan 180 Mas. 180. Untuk ya. bannya saya pakai Maxxis Green Devil. Green Devil. Untuk jenis bannya ini apa Mas? Ini kalau menurut saya sih combine ya Mas ya. Yang tengah ini medium kompon, yang kiri kanan dia soft kompon. Berarti ini kombinasi ya? Ya, lebih hemat, lebih durability-nya lebih lama sih Mas. Sekarang kita lanjut ke body, Ya, karena Mas. dari body sudah nampak ini bukan warna asli dari Ya, betul. spakbor, dari body samping juga berbeda. Apa aja Mas yang di repaint nih Mas? Ini secara keseluruhan hampir semua kena perubahan warna sih Mas. Jadi kan ini saya repaint, namanya sih kalau di catnya itu Blue Honda Mas. Blue Honda. Ya. Inspirasi dari jenis motor apa di Honda? Ini Mas? inspirasinya lebih ke mobil sih Mas. Oh, Ya. ke mobil ya? Lihatnya saya jadi mobil sih. Jadi warna biru ini hampir semua motornya kena cat Mas ya. Dari selebor depan, panel sampai ke samping, cover knalpot,
ini apa, behel, terus sok depan, spion, speedometer, bodi tengah sama bawah jok ini sampai ke cover CVT semua kena cat semua. Dari jok sendiri pakai apa ini Mas? Joknya custom biasa Mas, cuman saya tambahin spon aja dalamnya biar lebih kelihatan lebih tebal sih Mas. Dan lebih nyaman sih. Ini juga emblemnya sudah berubah ya Mas? Ya, ini saya pakai emblemnya Odyssey Mas. Emblemnya Odyssey? Iya. Mobil? Ya, saya cari yang Honda klasik, yang Latin. Ternyata bisa juga ya, Ya Mas. apa part dari mobil dimasukkan Ya, ke bisa motor bener ya. Mas. Mungkin dari samping ada yang perubahan Mas, dari knalpot. Enggak ada, cuman knalpot aja sih Mas. Saya pakai kopi CMS. Saya beli kalau beli disebut saya beli, banyak orang beli itu di ZRC Mas namanya. Itu sudah pengrajin knalpot yang banyak orang tahu sih kalau di dunia matic. Nah, kalau Brogil kan ini awam ini Mas. Kayak knalpot ini kayak standar biasa Mas. Ya, Bisa dijelaskan lebih detailnya apa aja sih Mas bagian-bagian yang sudah dirubah? ini kalau perubahannya sih Mas, di leheran ini sudah ganti ukuran lebih besar. Dari yang standarnya cuma ukuran berapa itu saya lupa, yang ini sekarang udah ukuran 28. Dan modelnya ini slip on Mas. Jadi yang muffler bisa dilepas. Jadi sambungan di tengah ini. Terus kalau modelnya sih ngomongnya standar racing sih Mas, ngomongnya orang-orang. Jadi bobokan, motor bobokan, knalpot bobokan. Bolongan ukuran diameternya itu apa Mas namanya Mas? Itu namanya sih kalau orang ngomong inlet sih Mas. Inlet ya? Ya, jadi ya itu kalau misalkan kita ganti knalpot, exhaust itu terserah kita mau bikin yang kayak gimana, speknya seperti mesinnya kayak gimana, bisa disesuaikan Mas. Sesuai dengan inletnya ukuran berapa, 28. Ini inletnya ukuran berapa Mas? Inletnya 26. 26. Dan dari sini juga sudah ada, ini selang apa Mas yang Itu biru ini? kalau saya sebutnya selang hawa Mas. Selang hawa ya? Ya, untuk sirkulasi udara antara dari blok ini sama ke saluran ke filter Mas. Jadi biar lebih fresh aja sih Mas udaranya. Sirkulasi pergantiannya lebih sendiri-sendiri jalurnya. Oke, kita sekarang sudah di bagian kirinya Scoopy ini. Iya Mas. Kelihatan banget sudah banyak yang dirubah Ya, lumayan, cover Mas. CVT. Monggo Mas, bisa dijelaskan sekalian shocknya juga pakai apa dan Oke, lain-lainnya. Sama ya kayak sama yang di kanan, pakai emblemnya tapi udah bocel sih Mas. Terus Velocity ini saya ganti punyanya custom dari Vietnam kalau nggak salah Mas, model kayak ginian. Tambah Velocity, cuman ini tertutup Mas. Jadi nggak bolong. Kalau bolong nanti masukkan air bingung Mas. Nah, terus ini di cover CVT saya juga dari pen hitam glossy, baut stainless filter, baut cover CVT stainless, terus baut gearbox oli di belakang ini, bautnya idle ini, terus shock breaker saya pakai G series ukuran 330 Mas. Paharem saya ganti punya Aerox, terus setelan paharem saya ganti punya Nui sekalian sama baut dalamnya ini. Velg sama pakai Virosi ukuran 215, bannya pakai Green Devil ukuran 90-80 rata depan belakang. Sama apa lagi Mas ya? Oh, ini standar samping saya pakai punya Bitcarbu nih Mas, karena udah ganti ring 14 kan lebih tinggi Mas, biar lebih stabil lah. Ya karena standar aslinya lebih pendek ya Lebih Mas? pendek, jadi lebih miring banget Mas. Hmm. Seperti itu. Udah ada lagi, cuman ini repaint biasa standar, nggak ada lagi Mas. Oke, kalau dari mesin sendiri Mas, apa aja yang sudah dirubah? Ada perubahan tidak? Ada perubahan Mas, tapi nggak terlalu ekstrim sih Mas, karena saya pakai masih harian dan juga masih awal. Itu saya pakai noken dari BRT, per klep dari BRT, klep standar, shakernya piston pakai ukuran 52,8. Terus udah sih Mas, cuman supportnya di TPS ganti punya BRT yang free flow, air intake pakai punyanya G6. Terus filter saya dalamnya ini sudah ganti pakai punya Verox, brand mobil juga Mas. Terus TB standar sama ini Mas, misi Mas. Saya pakai ECU BRT. Wah, ecunya pakai BRT ya, Ya. Mas, yang di dalam. Saya pakai ECU BRT yang 5 plus. Terus mengikuti di settingan kirian Mas, seperti itu.
Nah ini kan modelnya kayak daily use ya Mas, bisa digunakan Ya. sehari-hari. Kalau di motor sendiri ini konsepnya apa sih Mas? Kalau banyak yang ngomong sih ada yang ngatain ini sleeper Mas, ada yang ngatain racing look aja, ada yang lebih ke yang sekarang lebih orang-orang lebih gampang ngomongnya propermatic sih Mas. Nah jadi bisa buat harian, spion juga masih lengkap, warna juga kelihatan kayak dari dealer sih Mas, bukan kayak repaint sih sebenarnya ini lebihan. Oke, sekarang kita lihat, kita dengar suara dari knalpot Scoopy ini. Wes. Digas Mas. Mantap. Itu dia suara knalpot dari Scoopy ini. Dari belakang Mas, ada perubahan tidak untuk stop lampnya? Nggak ada sih Mas, cuman standar. Sama kayak depan tadi, ini seinnya pakai LED. Udah selesai, nggak ada apa-apa lagi Mas. Masih standar. Standar semua ya. Karena konsepnya emang sleeper ya Mas. Ya Mas, jadi Tidak banyak dirubah ya. ini apa yang dibilang sama orang-orang propermatic. Propermatic. Ya. Next nih Mas, next project. Apa yang akan dirubah dari motor ini? Nah, bocoran sih Mas, saya mau repaint lagi, mau ganti warna lagi. Warna apa itu Mas? Nanti tunggu Wah, selanjutnya masih aja, Mas. rahasia warnanya. Terus Yang ada penting- lagi yang mau penting dirubah? jelasnya ini warnanya nanti bakal main-main warna gelap sih Mas. Yang warna gelap ya. Iya. Kalau boleh display juga nih Mas, budget untuk pengeluaran semua ini berapa Mas? Biar bisa jadi proper matic. Kalau motor saya ini Mas keseluruhan ya, overall saya habis 13 sekian lah Mas. Iya. 13 juta nih. Jadi kayak gini. Gimana? Worth it banget nggak? Oke, Mas Rimbun, terima kasih sudah review singkat motornya ini. Pas ini banyak banget yang ketinggalan nih part-part yang belum dijelasin ya Mas. Sepertinya seperti itu Mas. Ada detail kecil-kecil lah yang belum dijelasin. Biasanya kayak gitu Mas, kalau kita review yang detail kecil yang kita lupa. Kelupaan malah, ya, iya, kelupaan. benar. Oke, sebelumnya ini Brogil kasih preset street line yang terbaru kode SL01 Mas. Oke siap Mas, terima kasih Buat Mas. kenang-kenangan. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya tentang Scoopy ini, bisa hubungi Mas Rimbun di Instagram apa Mas? Instagramnya @rifandewangga. Rifan Dewangga. Kalian bisa langsung DM aja. Oke. Buat nanya spek yang lebih detailnya lagi, karena ini belum 100% reviewnya. Ya, Jelas. belum detail lah. Ini karena review pertama Brogil, jadi mohon maaf ya kalau ada yang salah-salah. Intinya terima kasih Mas Rimbun. Siap Mas, terima kasih sama-sama. Ya, oke, mantap.